Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Marifah. Kali ini saya hadir menemani teman-teman semuanya untuk membahas perintah yang ada dalam manajemen file di CMD Windows. Perintah yang akan dibahas kali ini seputar cara membuat file berekstensi, menghapus file, menyalin file, memindah file, kemudian yang terakhir adalah mengedit file. Untuk CMD-nya sendiri, teman-teman bisa menggunakan CMD yang ada di dalam Windows, laptop, atau PC teman-teman. Atau menginstal kembali Windows baru menggunakan Oracle VirtualBox. Dan untuk tutorial kali ini, saya menggunakan Windows 7 di dalam Oracle VirtualBox ya teman-teman. Fungsinya ketika nanti terjadi error, padahal yang tidak diinginkan, data utama yang ada dalam Windows kita tidak hilang. Karena kita menggunakan Windows baru di dalam Oracle VirtualBox. Jadi intinya, agar data utama lebih aman ya teman-teman. Selanjutnya, langsung saja ke tutorialnya. Karena tutorial ini akan dilakukan di Windows 7 yang ada dalam Oracle VirtualBox, maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuka Oracle VirtualBox-nya ya teman-teman. Ketika VirtualBox-nya sudah terbuka, langkah selanjutnya menjalankan Windows 7-nya teman-teman dengan klik Start. Nah, untuk Windows 7-nya sudah dijalankan ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah klik logo Windows pada ujung, di sebelah ujung. Lalu, klik CMD pada Search Program and File. Setelah itu, klik CMD. Ini kita akan membuat file di drive D ya teman-teman. Tuliskan drive D, lalu enter. Setelah itu, kita akan mengecek direktori apa aja sih yang ada dalam drive D. Caranya, kita ketikkan tree untuk melihat struktur dari drive yang ada di drive D. Lalu klik enter. Mempunyai direktori cadangan, direktori kuliah. Terakhir ada direktori tugas akhir. Kita akan membuat file di dalam direktori ADSI. Pada direktori ADSI ini, kita akan membuat file materi ADSI ya teman-teman. Caranya, kita menggunakan perintah copycon ADSI. Nah, untuk ekstensinya sendiri, kita menggunakan ekstensi txt ya teman-teman. Ini kita tuliskan mata kuliah analisis desain sistem informasi semester 2. Lalu save dengan Ctrl dan Z. Setelah itu enter ya teman-teman. Kita akan melihat file yang telah kita buat. Caranya, tuliskan dir, lalu enter. Nah, file adsi.txt sudah terbentuk ya teman-teman, atau sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita akan membuat file dengan penamaan yang lebih dari satu kata. Tuliskan copycon
nama filenya. Ketika kita mau membuat file dengan penamaan yang lebih dari satu kata, kita harus menggunakan tanda petik 2 ya teman-teman. File materi ADSI dengan ekstensi .txt ya teman-teman. Materi ADSI tentang SDLC. Mengeceknya kita ketikkan dir lagi ya teman-teman, lalu enter. Nah, file adsi.txt dan materi adsi.txt sudah terbentuk ya teman-teman. Jika kita membuat file, ada beberapa kasus yang memungkinkan kita harus membuat file di dalam direktori tertentu, tapi kita berada di direktori lain teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita ada di drive D. Kita ingat bahwa di drive D ini kita punya direktori induk, direktori cadangan, kuliah, dan tugas akhir. Kita mau membuat file di direktori tertentu dengan posisi kita berada di luar direktori itu. Caranya seperti ini teman-teman. Tuliskan copycon direktori tujuan kita. Misalnya kita ingin membuat file di dalam direktori kuliah, maka tuliskan direktori kuliah. Nah, di sini kita harus memperhatikan tulisannya ya teman-teman, jangan sampai tulisannya berbeda. Kita tuliskan slash. Nah, ini fungsinya kita akan membuat file yang nantinya akan dituliskan di dalam direktori kuliah. Nah, filenya sendiri kita akan membuat file sistem informasi. Dengan ekstensi .txt. Setelah itu enter. Isi materi sistem informasi. Save dengan klik Ctrl plus Z, lalu enter. Nah, satu file sudah dibuat ya teman-teman. Terus kita akan melihat ke drive kuliah. Lalu klik dir. File sistem informasi.txt sudah terbentuk ya teman-teman, atau sudah ada. Nah, untuk beberapa kasus lainnya, ketika kita berada dalam satu direktori tertentu dan akan membuat file dalam direktori tertentu juga, kita tidak perlu bingung ya teman-teman. Kita hanya perlu menuliskan direktorinya saja, di mana letak direktori tujuannya. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya kita akan menghapus file ya teman-teman di dalam direktori ADSI. Mata kuliah ADSI. Enter. Nah, kita akan mencoba untuk menghapus file yang ada di direktori ADSI. Di sini ada file adsi.txt dan ada materi adsi.txt. Kali ini kita akan menghapus file adsi.txt ya teman-teman, menggunakan perintah del. Tuliskan del, lalu tulis adsi.txt, lalu enter. Terus untuk mengeceknya kita klik dir. Nah, di sini tidak ada komen ya teman-teman. Di perintah ini benar. Lalu kita klik dir untuk mengecek. Dan di sini materi file ADSI sudah tidak ada ya teman-teman, tinggal tersisa materi adsi.txt. Ada beberapa kasus, semisal kita akan menghapus direktori tertentu,
namun kita berada di luar direktori yang ada filenya. Nah, seperti ini teman-teman. Misal kita kembali ke drive awal, ada di drive D. Terus kita mau menghapus file yang ada di direktori ADSI ini. Jadi kita tuliskan del, terus kita tuliskan direktori yang pertama, direktori induknya yaitu direktori kuliah, lalu mata kuliah, terus yang terakhir adalah direktori ADSI. Dan tuliskan file yang akan dihapus. Nah, file yang akan dihapus tadi file materi ADSI ya teman-teman. Lalu enter. Nah, coba kita cek ya teman-teman. File materi adsi.txt sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi untuk penempatannya, teman-teman bisa menghapus file dalam direktori tertentu, namun teman-teman berada di luar direktori tersebut. Caranya tinggal tuliskan del dan tuliskan direktori di mana letak file yang akan teman-teman hapus. Jadi selanjutnya kita akan menyalin file ya teman-teman. Kita akan mencoba untuk menyalin file. Nah, untuk menyalin file ini kita akan menggunakan perintah copy ya teman-teman. Untuk perintah menyalin file ini kita perlu menuliskan copy nama file dot ekstensi terus direktori tujuannya ya teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan menyalin file ya teman-teman. Kita akan mencoba untuk menyalin file. Nah, untuk menyalin file ini kita akan menggunakan perintah copy ya teman-teman. Mempunyai file biodata.txt di drive D ya teman-teman. Nah, kita akan coba untuk mengkopinya ke dalam direktori cadangan. Cara copy biodata.txt tuliskan direktori tujuannya, yaitu direktori cadangan. Lalu enter. Satu file sudah tercopy. Nah, untuk mengeceknya, kita coba masuk ke dalam direktori cadangan. cd cadangan. Lalu enter, terus dir. Sudah ada ya teman-teman biodata.txt. Terus ada beberapa kasus ketika kita akan menyalin file tapi kita berada di luar dari direktori tersebut. Nah, misalnya CD tugas praktikum. Kita memiliki file ada praktikum ADSI, ada praktikum PBD, dan ada praktikum SO, terus ada remedial.txt.
akan mencoba menyalin file ini ke dalam direktori cadangan. Caranya kita klikkan copy, terus kita tuliskan di tempat dari file ini berada. Kan kita berada di drive D ya teman-teman, jadi kita tuliskan drive D, terus backslash, nama direktorinya kuliah, lalu tugas praktikum, praktikum adsi.txt. Terus kita menuliskan letak direktori tujuan kita. Nah, direktori tujuan kita juga ada di drive D ya teman-teman, jadi kita tuliskan drive D. Setelah itu backslash cadangan. Lalu enter. Nah, sudah tercopy ya teman-teman. Coba kita cek. Tadi yang kita salin adalah file praktikum adsi.txt ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada, berarti langkah-langkah yang kita tuliskan di sini sudah benar ya teman-teman. Terus ada kasus juga, misal kita akan mengcopy atau menyalin file dengan nama tertentu atau dengan penamaan tertentu. Misal kita kan tadi di dalam direktori tugas praktikum itu kita memiliki beberapa file ya teman-teman. Misal kita akan mengkopikannya di dalam direktori cadangan. Dan di dalam direktori cadangan ini ada direktori materi dan ada direktori tujuan ya teman-teman. Jadi kita akan menyalin dari tugas praktikum ke direktori tugas yang ada di direktori cadangan. Nah, caranya kita masuk dulu ke direktori tugas praktikum untuk memastikan file apa aja yang ada di sana. Nah, tapi di sini juga sudah ada sih teman-teman. Jadi kita lihat di sini. Ada praktikum adsi.txt, ada praktikum ppd.txt, ada praktikum so.txt, dan ada remedial.txt. Kita kan di sini punya beberapa file ya teman-teman yang dengan penamaan pertamanya itu dengan huruf P semua dan satu di sini dengan huruf R. Nah, coba kita akan mengkopikan ya teman-teman file ini yang berhuruf depan P ke dalam direktori tugas yang ada di direktori tujuan. Jadi perintahnya seperti ini teman-teman, copy. Nah, letak direktorinya ada di drive D, ada di direktori kuliah,
terus ada di direktori tugas praktikum ya teman-teman. Terus kita tuliskan perintah p bintang dot bintang ke direktori tugas yang ada di dalam direktori cadangan. Tuliskan drift D, cadangan, terus tugas, lalu enter. Nah, sudah tercopy ya teman-teman 3 file dengan penamaan huruf pertamanya P. Setelah itu coba kita cek cadangan, CD tugas. Sudah tercopy semuanya teman-teman. Nah, lalu bagaimana caranya ketika kita akan mengkopikan file tapi semuanya di dalam satu direktori itu, tapi tidak dengan direktorinya? Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Kita akan mengkopikan semua file yang ada di tugas praktikum tanpa terkecuali ke dalam direktori tugas akhir ya teman-teman. Dan tugas akhir ini berada tepat di drift D. Jadi caranya kita mau mengkopikan semua file yang ada di dalam suatu direktori, kita perlu menuliskan perintah ini teman-teman. Jadi pertamanya kita masuk dulu ya teman-teman ke dalam direktori filenya. Copy, direktori yang akan kita salin, file yang akan kita salin kan ada di dalam direktori kuliah teman-teman. Jadi backslash kuliah, terus praktikum tugas. Terus ke direktori tujuannya itu ada di drift D, dan direktori tujuannya adalah direktori tugas akhir. Enter. Nah, semua file sudah tercopy ya teman-teman dari direktori tugas praktikum yang ada di dalam direktori kuliah disalin ke direktori tugas akhir. Nah, coba kita cek isi di dalam direktori tugas akhir. CD tugas akhir. Clear. Nah, sudah tercopy semua ya teman-teman.
Selanjutnya, kita akan mencoba untuk memindah file ya teman-teman. Untuk memindah file ini, kita akan menggunakan perintah move. Terus, dilengkapi dengan nama file.extensi, terus direktori tujuannya. Klik move. biodata.txt ke direktori tujuannya, yaitu direktori tugas akhir. Lalu enter. Nah, sudah dipindah ya teman-teman. Jadi coba kita cek. Sudah ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk memindah file dari satu direktori ke direktori tertentu. Misalnya kita akan memindahkan direktori remedial ke direktori tugas akhir. Nah, direktori remedial yang akan kita salin itu direktori remedial yang ada di tugas praktikum ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Kita ketikkan move, letak filenya, berada di direktori kuliah, di dalam direktori tugas praktikum. Terus nama filenya remedial.txt, dan kita akan pindahkannya ke direktori tugas akhir ya teman-teman. Satu file sudah dipindahkan ya teman-teman. Coba kita lihat direktori tugas akhir. Sudah ada ya teman-teman. Nah, file remedial sudah ada ya teman-teman. Ada beberapa kasus, misalnya kita akan memindahkan semua file dalam direktori tertentu ke dalam direktori tertentu juga. Kita akan memindahkan file-file yang ada di dalam direktori tugas praktikum ke direktori mata kuliah ya teman-teman. Jadi kita cek dulu direktori mata kuliah. Kita mau coba untuk memindahkan file yang ada di tugas praktikum semuanya ke direktori mata kuliah. Jadi caranya kita klikkan move, direktori, tempat direktorinya itu ada di kuliah, tugas praktikum, terus bintang direktori tujuannya,
FD, kuliah, terus mata kuliah. Lalu enter. Nah, sudah disalin semua ya teman-teman. Terus misal kita akan memindahkan file tertentu ya teman-teman. Jadi kita akan coba untuk memindahkan file dengan nama tertentu. Coba kita buka file yang ada di dalam direktori tugas akhir ya teman-teman. Kita di sini ada biodata.txt, praktikum adsi.txt, praktikum pbd.txt, dan praktikum so.txt. Terus ada remedial.txt. Kita di sini akan mencoba memindahkan biodata.txt ke direktori mata kuliah. Misal file dengan awalan B-nya itu banyak, nah kita akan memindahkan biar tidak terlalu banyak perintah ya teman-teman. Jadi kita perlu menuliskannya itu hanya seperti itu teman-teman. Move, letak direktorinya, letak filenya itu ada di direktori mana? Berarti ada di direktori tugas akhir ya teman-teman. Tugas akhir, terus yang diawali dengan huruf B teman-teman. Bintang dot bintang. Nah, terus kita tuliskan direktori tujuannya teman-teman. Dia ada di kuliah, terus mata kuliah ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah, sudah tercop ya teman-teman. Coba kita cek di direktori mata kuliah. Jadi CD, kembali dulu dengan CD min, terus kita masuk CD kuliah, CD mata kuliah. Sudah ada ya teman-teman. Jadi misalnya ada kasus kita akan memindahkan semua file dengan ekstensi tertentu ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Misalnya kan tadi kita sudah menyalin beberapa file ya teman-teman ke direktori mata kuliah. Coba kita cek lagi direktori mata kuliah. Ya, biodata, praktikum ADSI, praktikum PBD, praktikum so.txt. Berarti ada 4 file ya teman-teman. Jadi kita di sini akan mencoba memindahkan file .txt ini atau file dengan ekstensi txt ini ke direktori yang ada di direktori baru teman-teman. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Kita klikkan move. Direktori tempat filenya ada di kuliah, terus mata kuliah.
semua file berekstensi txt, lalu direktori tujuannya itu adalah direktori baru, lalu kita enter. Tercopy semua ya teman-teman, semua file berekstensi txt. Coba kita cek di direktori baru. Jadi yang kita salin di sini ada 4 file berekstensi txt ya teman-teman. Jadi baru. Nah, 4 juga ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengedit file. Nah, mengedit file ini pakai perintah apa ya teman-teman? Jadi ternyata untuk membuat file dan untuk mengedit file atau mengisi file itu perintahnya sama ya teman-teman, menggunakan copycon. Nah, tadi kan kita sudah membuat biodata ya teman-teman, isi biodata.txt. Nah, coba kita akan edit teman-teman, edit isinya. Jadi kita pakai copycon biodata.txt. Nah, jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Ketika kita akan mengedit file dengan nama biodata.txt ini, kita akan masuk ke menulis atau mengedit atau mengisi filenya. Namun ketika file yang akan kita edit ini ternyata tidak ada, dengan perintah copycon ini secara otomatis kita akan langsung dibuatkan file yang kita tuliskan gitu teman-teman. Nah, kita tuliskan misalnya nama saya India Ma'arifah, terus Ctrl Z, yes. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, kita di sini akan mencoba untuk mengedit file dengan nama windia.txt. Padahal di dalam direktori baru ini kan tidak ada file windia.txt ya teman-teman. Jadi secara otomatis dengan perintah copycon ini kita akan dibuatkan direktori windia.txt dan langsung mengisikannya. Coba kita tulis copycon windia.txt, enter. Ini aku, Ctrl Z, enter. Nah, sudah dibuatkan ya teman-teman. Coba kita cek, sudah ada ya teman-teman. Nah, coba kita mau mengeditnya lagi gitu. Jadi kita tulis copycon windia.txt, enter. Ini aku, panggil saja Windia. Salam kenal. Ctrl Z, enter. Terus kita overwrite windia.txt, kita tuliskan yes. Nah, sudah ya teman-teman. Untuk melihat isi dari filenya ini, kita tuliskan perintah more dengan nama file dot ekstensinya. Misalnya kita di sini mau melihat file windia.txt. Nah, isinya nama ini aku, panggil saya Windia.
salam kenal. Di sini misalnya kita mau merevisi lagi ya teman-teman. Kan di sini ini aku, panggil saya, kan secara pemilihan kata ini kurang tepat ya teman-teman. Coba kita akan mencoba untuk merevisinya lagi. Copycon india.txt. Ini aku, panggil aku Windia, salam kenal. Ctrl Z, yes. Nah, sudah ya teman-teman, sudah kita edit. Coba kita buka lagi isi filenya. Kita klikkan more, windia.txt. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Isinya jadi ini aku, panggil aku Windia, salam kenal. Kesimpulannya, membuat file di dalam CMD Windows ini adalah kegiatan yang cukup mudah ya teman-teman, ketika teman-teman paham dengan logika yang ada di dalam CMD ini. Kayak misalnya memindah, terus letaknya ada di mana, tujuannya ada di mana, terus penulisannya bagaimana, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah tutorial bagaimana cara untuk membuat file, menghapus file, menyalin file, memindah file, dan juga mengedit file dengan berbagai contoh kondisi atau kemungkinan yang terjadi. Dan sekian video tutorial ini. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga bermanfaat bagi saya secara pribadi. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.